Hai teman-teman, selamat datang di video yang baru ini. Aku baru saja membuat video yang sangat-sangat berkualitas, yang sangat-sangat menarik bagi Anda. Dan tentunya teman-teman akan merasa manfaat yang luar biasa dari video kali ini. Video ini aku bagi dalam 4 bagian. Yang bagian pertama, by the way sebelumnya aku mau katakan bahwa video ini aku ambil dari berita internasional yang mana pembawanya adalah orang Amerika. Jadi saya yakin 100% kalian akan enjoy video ini dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Alright. Yang paling penting adalah kalian nonton dari awal sampai dengan yang paling terakhir, karena itulah arti dari pembelajaran. Kalau Anda belajar setengah-setengah, saya tidak bisa menjamin hal tersebut. Tetapi jika Anda belajar dengan penuh hati dan sampai terakhir bahkan menonton berkali-kali, saya yakin 100% Anda akan merasakan manfaatnya yang luar biasa. Dan sekali lagi, dalam video ini aku bagi dalam 4 bagian. Bagian yang pertama itu tidak ada subtitlesnya, jadi tentunya Anda melatih listening skills Anda supaya semakin mantap, semakin kinclong. Bagian yang kedua ada subtitlesnya supaya Anda bisa mengkonfirmasi kira-kira seberapa benarnya Anda tadi ya. Jadi itu tentunya adalah sebuah ujian. Bagian yang ketiga, aku sendiri akan mengajarkan teman-teman beberapa pelafalan dan juga arti dari kata-kata yang diucapkan oleh orang bule tersebut dalam berita tersebut, sehingga kalian makin paham apa yang dimaksudkan dalam video kali ini. Dan tentunya kalau kalian paham, kalian bisa menggunakannya dalam segala situasi. Sedangkan pada bagian yang terakhir, bagian yang keempat, Anda akan diuji kemampuan komprehensif Anda, kemampuan pemahaman Anda secara menyeluruh. Dan ini tidak hanya ujian terhadap video kali ini, tetapi video-video sebelumnya. Jika Anda mengikuti video-video kami sebelumnya, tentunya Anda akan 100% menguasai video kali ini. Tentunya Anda akan 100% menguasai apa yang disampaikan oleh orang bule tersebut atau orang Amerika tersebut dalam video kali ini. Dan tanpa basa-basi langsung saja Anda mulai dengan bagian yang pertama, and good luck guys. The first case of novel coronavirus was reported in Wuhan, China in December 2019. Early cases were believed to be linked to a live animal market in Wuhan and have since been spreading from person to person. Shortly after, cases of the virus began to appear outside of China, and on January 20th, 2020, the first case of novel coronavirus was reported in the United States. On January 30th, the World Health Organization declared the outbreak a public health emergency of international concern. More cases should be expected in other parts of China and possibly other countries. Coronaviruses are a large family of viruses, named for their shape, protruding spikes that look like a crown or a corona. SARS and MERS are part of the coronavirus family, as well as viruses that cause the common cold. The 2019 novel coronavirus was officially named COVID-19 on February 11th by the World Health Organization. Suspected community spread was first reported in the United States on February 26th, with no known links to people who've traveled to Wuhan, China. WHO said on February 27th that COVID-19 has pandemic potential. This virus does not respect borders. COVID-19 can cause flu-like symptoms that range from mild to severe, including cough, fever, and shortness of breath. Since the infection can include symptoms similar to pneumonia, influenza, and the common cold, only a diagnostic test can confirm whether or not an individual is positive for the virus. Thousands of people have died around the world. The first deaths in the United States occurred on February 26th. There are trials underway for treatments, but vaccines are still in the development phase and likely more than a year away. CDC officials say that Americans should prepare for major disruptions to their daily routines. Recommendations to reduce the risk of infection include regular hand washing, covering mouth and nose when coughing and sneezing, avoiding close contact with anyone showing signs of respiratory illness such as coughing and sneezing, avoiding touching your face, disinfecting frequently touched objects and surfaces, using an alcohol-based hand sanitizer if soap and water aren't available. If you're sick, stay home. If you're experiencing severe symptoms or are worried that you've contracted the virus, call your doctor before going in. The first case of novel coronavirus was reported in Wuhan, China in December 2019. Early cases were believed to be linked to a live animal market in Wuhan and have since been spreading from person to person. Shortly after, cases of the virus began to appear outside of China,
And on January 20th, 2020, the first case of novel coronavirus was reported in the United States. On January 30th, the World Health Organization declared the outbreak a public health emergency of international concern. More cases should be expected in other parts of China and possibly other countries. Coronaviruses are a large family of viruses, named for their shape, protruding spikes that look like a crown or a corona. SARS and MERS are part of the coronavirus family, as well as viruses that cause the common cold. The 2019 novel coronavirus was officially named COVID-19 on February 11th by the World Health Organization. Suspected community spread was first reported in the United States on February 26th, with no known links to people who've traveled to Wuhan, China. WHO said on February 27th that COVID-19 has pandemic potential. This virus does not respect borders. COVID-19 can cause flu-like symptoms that range from mild to severe, including cough, fever, and shortness of breath. Since the infection can include symptoms similar to pneumonia, influenza, and the common cold, only a diagnostic test can confirm whether or not an individual is positive for the virus. Thousands of people have died around the world. The first deaths in the United States occurred on February 26th. There are trials underway for treatments, but vaccines are still in the development phase and likely more than a year away. CDC officials say that Americans should prepare for major disruptions to their daily routines. Recommendations to reduce the risk of infection include regular hand washing, covering mouth and nose when coughing and sneezing, avoiding close contact with anyone showing signs of respiratory illness such as coughing and sneezing, avoiding touching your face, disinfecting frequently touched objects and surfaces, using an alcohol-based hand sanitizer if soap and water aren't available. If you're sick, stay home. If you're experiencing severe symptoms or are worried that you've contracted the virus, call your doctor before going in. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian yang ketiga dalam video ini ya. Teman-teman udah nonton bagian yang pertama yang mana tidak ada subtitlesnya, kemudian kalian menonton yang bagian kedua yang mana ada subtitlesnya, dan sekarang kalian masuk pada bagian yang ketiga yang mana aku akan mengajarkan kalian secara singkat mengenai cara melafalkan kata-kata yang ini. Kebanyakan didapat dari, bukan kebanyakan tapi semua kata-kata ini saya ambil dari video yang baru saja kalian menonton, dan ini yang barusan kalian tonton ya, bukan barusan kalian menonton, maaf, yang baru saja kalian tonton. Dan saya akan mengajarkan secara kilas tentang cara Anda melafalkan kata-kata ini dan juga artinya. Ada sedikit yang aku kasih contoh kalimat tetapi tidak semuanya supaya video ini tidak terlalu panjang. Nah, misalkan kata-kata yang udah pernah aku ajarkan kalian seperti yang ini, aku tidak akan ajarkan kalian artinya lagi ya. Tidak akan juga aku ajarkan kalian cara membuat kalimatnya karena kalian bisa dapatkan itu semua di video-video yang pernah aku buat. Semuanya ada di sana. Dan ini hanya pelengkap doang ya. Dan langsung saja, let's go right into it. Mari kita langsung mulai dari kata yang paling pertama, yaitu kata ini. Sebentar aku gantiin warnanya. Mungkin ini lebih bagus. Bagaimana cara Anda melafalkannya? Seperti tadi orang Amerika tersebut melafalkannya yang sangat-sangat tepat, yaitu seperti ini. First ya, ini adalah first case. Alright, jadi dia seolah-olah, kalau kalian tahu simbol-simbol ini, dan saya yakin teman-teman tahu, ini cara Anda melafalkannya ya, yaitu first. Ini area sebentar supaya nggak membingungkan. Nah, kayak gini. Jadi first. Alright, jadi ini adalah first. Ini adalah case. Alright, case. Jadi sekali lagi, first case. Artinya kasus pertama ya. Jadi ini artinya pertama, atau yang ini artinya pertama. Ini artinya kasus. Jadi kasus pertama. Alright. Next. Nah, kata ini tadi kalian juga dengar beberapa kali, saya yakin dalam video tersebut. Cara Anda melafalkan ini ada aksen British juga, ada juga aksen Australia juga, tetapi di sini aku hanya ajarkan sesuai dengan video ini. Kebetulan si pembacanya adalah orang Amerika, dan cara Anda melafalkan ini seperti yang dulu aku ajarkan. Oh ya, pelafalan gaya Inggris dan juga gaya yang lain udah aku ajarkan di video-video sebelumnya. Jadi silahkan tonton cara Anda melafalkan gaya aksen orang-orang tersebut ya. Di sini aku hanya sesuaikan
dengan pembaca berita yang baru saja Anda tonton. Jadi kata ini Anda lafalkan dengan, kalau gaya Amerika adalah novel. Alright, once again, novel. Ini sekali lagi adalah coronavirus. Alright, once again, coronavirus. Sebenarnya ini adalah tetapi sekali lagi seperti yang saya ajarkan sebelumnya, jika teman-teman mengikut, kalian tahu alasannya. Alright, so dengan sendirinya cara melafalkan ini yang lebih lengkap adalah novel coronavirus. Alright, next. Nah, kata ini, cara melafalkan ini adalah early. Jadi dia seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi early. Alright, once again, early. Nah, ini adalah cases. Ini adalah bentuk plural dari case ya, seperti yang tadi di atas. Sebenarnya hanya kayak gini doang, tetapi ini karena bentuk pluralnya, nah kita tambah kayak gini ya. Cases. Alright, once again, early cases. Artinya kasus-kasus awal ya. Jadi kasus-kasus ini artinya awal. Alright, awal. Next, kata yang ini. Nah, kenapa aku mau cepat-cepat aja supaya kalian pahami doang, karena banyak aku udah ajarkan di video-video sebelumnya. Next, kata ini. Ini cara Anda lafalkan adalah to be linked to. Ya, apa artinya? Artinya seperti yang dua ini ya. Yang pertama adalah to be connected with, atau bisa juga to. Alright. Jadi ini bisa juga diganti dengan to, nggak menjadi masalah. Atau to be related with, atau to juga boleh ya. Jadi sekali lagi, to be related with. Jadi ada dua, to be connected with and to be connected with, to. Saya kekurangan air, kayaknya saya harus minum air. Maaf ya. Jadi maaf banget. Jadi sekali lagi, boleh yang paling pertama adalah to be connected with or to be connected to, atau yang kedua adalah to be related with or to be related to. Artinya, apa arti dari kata-kata itu? Artinya dihubung-hubungkan dengan, atau dikoneksikan dengan, atau memiliki hubungan ya. Jadi contoh, aku kasih contoh seperti yang di sini. Ini adalah contoh yang aku sebenarnya ambil kutipan sedikit dari video, meskipun tidak 100% sama. Jadi ini cara Anda bacakannya ya. Early cases are linked to a live animal market in Wuhan. Artinya kasus-kasus awal dihubungkan dengan sebuah pasar hewan di Wuhan. Wuhan ini adalah nama tempat di China atau di Cina ya. Jadi dihubung-hubungkan dengan. Atau contoh lain adalah kasus ini dihubung-hubungkan dengan kegiatan lain. Alright, atau misalkan kegiatan pemboman, anggap saja kayak 9/11 ya. Kalian tahu, kalau kalian tidak tahu kasus 9/11 itu adalah kasus yang mana satu pesawat menabrakkan diri atau di hijack ya, itu bahasa Inggrisnya. Atau jadi ada teroris yang menodong si pilotnya untuk menabrakkan pesawat tersebut ke sebuah gedung ya. Dan contoh kalimatnya adalah, jadi maksud saya adalah 9/11, kegiatan 9/11 tersebut dihubung-hubungkan dengan entah Illuminati, atau dihubung-hubungkan dengan mungkin terorisme, dihubung-hubungkan dengan ada orang yang bermain di balik itu. Jadi itulah arti dari kata ini ya, dihubung-hubungkan dengan sesuatu. Alright. Jadi aku yakin teman-teman udah tahu arti dari ini, atau ada hubungannya dengan kegiatan tersebut, atau ada hubungannya dengan tempat tersebut. Jadi itu kira-kira arti secara singkatnya. Alright, next. Apa arti dari kata ini? Nah, cara melafalkannya adalah Nah, ini boleh bisa juga alright, ya, tergantung dari seberapa cepat Anda mau lancar ngomong. Kalau misalkan Anda cepat banget, biasanya dia hanya aja. Jadi kalau misalkan lambat berarti Jadi a live animal market, alright? Atau bisa juga dikenal, kalau kalian menonton berita biasanya juga dikenal dengan wet market, alright? Apa arti dari kata ini? Ini artinya, nah ini boleh ada, boleh juga nggak ada ya. Ini karena bentuk singularnya, jadi kita adakan. Tapi kalau misalkan dia dalam bentuk plural, ada s di belakang, ini tentunya nggak ada ya. Jadi arti dari kata ini adalah sebuah pasar hewan ya, sebuah pasar hewan hidup. Nah,
biasanya ini yang terjadi. Biasanya dikenal dengan wet market. Ini biasanya tempat penjualan entah ikan, daging, bukan entah ya, tapi semuanya biasanya ada di sana. Jadi penjualan ikan, daging, bahkan, dan kalau biasanya di orang barat itu nggak ada hewan ya, tapi kalau kita di Asia, di orang Asia biasanya juga ada hewan hidup dijual di sana ya. Dan mengapa? Karena biasa kebudayaan kita, kalau kita ke pasar, kita mau lihat apakah hewan itu masih hidup. Jadi kita beli saat kita tahu, oke, bunuh yang itu, oh bunuh yang itu, bunuh yang itu. Nah, itulah alasannya kemudian istilah ini muncul, live animal market, alright. Tetapi kalau misalkan tidak ada hewan hidupnya, Anda bisa hanya katakan wet market, alright. Jadi wet market juga Anda bisa katakan untuk yang ini, dan tentunya orang akan mengerti kalau di Asia pasti ada hewan yang masih hidup, alright. Makanya terbiasanya adalah live animal market, alright. Saya yakin teman-teman udah tahu. Next, kata yang ini, bagaimana cara Anda melafalkannya? Seperti tadi orang dalam video, yaitu spreading from person to person. Atau kalau orang bule kan, kalau ngomongnya cepat, ini T-nya bisa jadi kayak mati ya. Jadi spreading from person to person. Jadi person to person, kayak gitu ya. Kayak kalau Anda tidak terbiasa, Anda nggak akan paham. Tetapi kalau Anda terbiasa, oh gampang sekali untuk diketahui. Jadi spreading from person to person. Jadi kayak susah kan? Enaknya kayak mungkin kalau Anda mau slow, jadi spreading from person to person. Tetapi orang barat mana ada yang mau slow kayak gitu, mau pelan-pelan. Jadi mereka ngomong spreading from person to person atau spreading from human to human. Nah, untuk human to human kayaknya human to human itu juga boleh, tetapi saya jarang dengar. Tapi kebanyakan kalau person to person itu sangat sering saya dengar. Kalau Anda dengar juga human to human, itu juga nggak menjadi masalah. Memang aksen mereka kayak gitu. Tapi yang sering aku dengar adalah human to human. Nah, ini artinya apa? Spread atau spreading. Ini sebenarnya kata dasarnya adalah spread. Artinya menular ya, terutama khusus untuk penyakit ya. Karena ini banyak sekali artinya. Silahkan Anda temukan di kamus entah online or offline dan temukan arti selengkapnya di sana. Ini artinya menular dari manusia ke manusia. Spreading from person to person or spreading from human to human, alright? Itu artinya menular dari manusia ke manusia. Contoh kalimatnya adalah COVID-19 is spreading from person to person. Alright, once again, COVID-19 is spreading from person to person atau from spreading from person to person. Alright, next, arti dari cara melafalkan kata ini adalah virus. Tentunya teman-teman udah tahu karena saya udah ajarkan ini banyak kali. Jadi sekali lagi, virus. Alright, apa artinya arti dari kata ini? Ini artinya virus ya. Aku udah buatin kalimat sebelumnya, silahkan Anda tonton video-video sebelumnya. Next, ini adalah kalimat yang panjang. Cara melafalkannya adalah the first case of novel coronavirus. Alright, itu kira-kira cara Anda melafalkannya. Apa arti dari kata ini? Ini artinya kasus pertama dari virus corona yang baru ya. Arti dari novel ini artinya baru ya. Jadi sekali lagi, the first case of novel coronavirus. Alright, artinya kasus pertama dari virus yang ini ya. Dan arti dari kata itu tadi aku udah sampaikannya. Kalau belum, aku juga udah sampaikan di video-video sebelumnya. Silahkan tonton di sana. Next, kata ini, bagaimana cara Anda melafalkannya? Seperti yang aku udah tulis di sini adalah declare. Alright, once again, declare. Artinya apa? Mengumumkan atau menyampaikan. Mengumumkan atau menyampaikan ya. Menyampaikan. Ya, gitu kira-kira. Contoh kalimatnya adalah di sini ya. WHO, nah ini adalah WHO itu declared the outbreak public health emergency of international concern. Ini tadi aku ambil dari video tersebut. Once again, WHO declared the outbreak public health emergency of international concern. Alright, artinya bahwa WHO mengumumkan munculnya penyakit tersebut sebagai kesehatan publik yang emergensi ya, dan butuh perhatian
dunia, butuh perhatian internasional. Alright, itu kira-kira artinya. Kalau Anda menguasai bahasa Inggris lebih mudah untuk memahami kira-kira. Tapi itu kira-kira gambaran kasarnya ya. Next, cara melafalkan ini seperti yang tadi adalah outbreak. Alright, once again, outbreak. Outbreak. Ini aku sebelumnya juga udah sampaikan arti dan juga cara melafalkannya di video sebelumnya. Silahkan Anda tonton di sana. Maaf. Sedangkan yang berikut ini adalah bentuk plural yang kalau bentuk singularnya adalah coronavirus, tetapi kalau dalam bentuk pluralnya adalah coronaviruses. Alright, once again, aku bilang virus again ya, sorry. Coronaviruses. Alright, once again, coronaviruses. Jadi ini tambah sesnya ya. Next, bagaimana cara melafalkan ini? Ini juga sekali lagi adalah bentuk pluralnya yaitu virus. Itu bentuk singularnya virus, tapi bentuk pluralnya adalah viruses. Viruses. Kayak gitu ya. Next, kata yang ini. To be named for. Ini adalah sebuah apa ya? Tadi aku ambil langsung dari videonya. To be named for their shape. Artinya dinamakan karena bentuk tubuhnya atau bentuk mereka gitu ya. Jadi ini for yang di sini beda dengan after yang di sini. Mirip tapi beda sedikit. For yang di sini lebih merujuk pada because of, alright. Jadi sekali lagi dia lebih merujuk pada karena, because of, kayak gitu ya. Jadi to be named for, jadi dinamakan karena bentuk tubuhnya atau bentuk mereka, alright. Jadi kalau misalkan Anda pakai kata for berarti karena merekanya, alright. Tetapi kalau misalkan Anda pakai kata after, jadi to be named after, berarti ini adalah sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan terhadap sesuatu tersebut. In honor of, alright. Contoh, aku kasih contoh kalimat di sini. Adalah misalkan yang pertama, it's named. Jadi to be ini bisa ganti dengan am, is, are. Alright. Jadi Anda bisa ganti dengan ini, atau kalau bentuk past tentunya adalah was or was dengan were. Alright. Jadi itu adalah bentuk pastnya, atau bentuk past participle-nya adalah been. Alright, kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Dan ini tentunya semua udah berhubungan dengan grammar, dan aku nggak mau masuk ke dalam, nanti buat kalian makin bingung. Next. Nah, contoh kalimatnya misalkan seperti yang pertama ini. It's named for their shape. Artinya, it yang di sini tentunya adalah merujuk pada sesuatu ya. Contoh, anggap saja bendanya adalah virus corona yang ini ya. Bahwa virus corona tersebut dinamakan karena bentuk mereka, alright? Karena bentuk tubuhnya yang mana ada kayak runcing-runcing kayak gini ya. Kalian tadi nonton videonya pasti lihat ya. Aku tidak tahu apa ya. Aku tidak memiliki hobi banyak dalam menggambar kecuali saat dulu, jadi mengertilah. Nah, beda dengan yang kedua ini. You're named after your grandfather. Artinya Anda dinamakan sesudah kakek kamu. Maksudnya di sini adalah Anda dinamakan sebagai bentuk penghargaan terhadap kakek kamu atau bentuk penghormatan terhadap kakek kamu. Alright, itu beda ya. Yang satu karena merekanya, yang satu penghargaan, sebagai penghargaan atau penghormatan. Alright, jadi saya yakin teman-teman udah tahu perbedaannya. Next, kata yang ini. Yang kedua, kata ini ada beberapa cara melafalkannya, dan ini belum pernah saya ajarkan, jadi saya tadi tulis. Jadi Anda bisa katakan protrude. Jadi once again protrude. Once again protrude. Tetapi aku lebih terbiasa dengan yang ini, yaitu pro. Seperti yang tadi si pembaca ceritanya, dia juga menggunakan yang ini. Jadi protrude. Alright, once again protrude. Alright, protruding. Kayak gitu ya. Jadi trude. Alright, protrude. Kata ini berarti menonjol keluar ya, atau juga menjulur keluar juga bisa. Menonjol keluar, alright. Jadi
seperti yang tadi, bentuk dari virus itu kayak gini ya. Jadi dia kayak ada semacam ini, sesuatu yang menonjol keluar. Nah, inilah yang dimaksud dengan ini. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan spikes, alright. Jadi kalau ini juga dalam bentuk plural, jadi kalau mau dalam bentuk singular itu hanya spike doang, alright. Jadi kalau bentuk plural spikes. Once again, spikes. Nah, protrude ini juga bisa diistilahkan kepada ular. Kalian bisa lihat ular kan kalau dia keluarkan lidahnya. Nah, itu juga yang dimaksud dengan protruding ini atau protrude. Alright, once again, protrude. Next, a crown or a corona. Ini artinya mahkota. Jadi si virus ini dia memiliki bentuk seperti seolah-olah seperti mahkota ya. Itulah alasannya dia dinamakan dengan coronavirus. Artinya virus yang memiliki bentuk tubuh seperti mahkota. Jadi crown dan arti lainnya adalah corona. Alright, once again, corona. Next. Nah, ini juga adalah salah satu penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona juga ya. Jadi, oh ya, teman-teman perlu tahu bahwa virus corona ini banyak sekali jenis-jenisnya, alright? Banyak sekali jenisnya maksudku. Jadi, bukan hanya seperti yang sekarang ini. Salah satunya adalah yang sekarang kita alami, yang penyakitnya disebut dengan kata yang ini, yaitu COVID-19. Sedangkan ini sebelumnya ada. Jadi, cara melafalkan kata yang ini adalah SARS, alright? Seperti yang aku tulis di sini. SARS. Ini adalah singkatan dari 4 kata, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome. Alright, once again, Severe Acute Respiratory Syndrome. Alright, once again, itu adalah singkatannya ya. Dan ini adalah sejenis penyakit yang ditimbulkan sekali lagi oleh coronavirus yang mengakibatkan masalah di pernapasan. Alright, dan saya tentunya tidak terlalu tahu banyak tentang ini, tapi kira-kira itu penjelasannya. Kalau Anda mau tahu lebih dalam, silahkan cari di Google karena banyak sekali informasi yang bagus di sana juga. Next, bagaimana cara Anda melafalkan kata ini? Ini juga cara melafalkannya adalah MERS. Alright, once again, MERS seperti yang ini. MERS. Ini juga adalah singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome. Alright, once again, Middle East Respiratory Syndrome. Alright, ini juga adalah sebuah penyakit yang ditimbulkan oleh coronavirus, alright, dan mengakibatkan masalah di pernapasan juga. Next, nah ini kata yang ini, bisa jadi Anda salah mengerti, kok mereka ada keluarga ya? Ya tentu saja. Jadi kalau Anda belajar biologi ada banyak sekali jenis keluarga dari virus, dari bakteri dan banyak hal ya. Hewan juga itu banyak sekali. Misalkan keluarga burung ada ayam, ada burung pipit, ada burung sana sini. Itulah yang dinamakan dengan keluarga burung. Atau keluarga ikan, ada banyak sekali jenis ikan. Atau keluarga dari apalagi mamalia, ada banyak sekali ya kan. Makanya virus juga ada banyak. Dan ini adalah keluarga dari virus corona ini. Nah, cara Anda melafalkannya adalah seperti biasa, coronavirus family, alright? Dan ini kata yang ini aku udah pernah ajarkan kalian beberapa cara melafalkan yang membuat kalian lebih mudah untuk melafalkannya. Dan silahkan tonton di video sebelumnya. Next, the common cold, alright? Ini juga bisa common, bisa common. Jadi the common cold ini artinya pilek yang biasa. Jadi kalau kita pilek biasa saja, itulah yang dinamakan dengan common cold, alright, atau common cold. Next, kata yang ini tentunya sudah aku ajarkan, COVID-19. Once again, COVID-19. Next, nah ini suspected community spread. Ini juga kata yang ini aku udah ajarkan. Artinya aku akan ajarkan artinya sedikit supaya kalian gak bingung. Tapi kalau mau tahu lebih dalam tentang ini, karena aku jelaskan di video tersebut, ini artinya penyebaran di dalam komunitas kita doang. Jadi tidak ada penyebaran dari luar ya. Misalkan hanya di Jakarta doang. Jadi kita sendiri yang menyebarkan. Tidak ada hubungan dengan orang dari Cina, orang dari Amerika atau orang dari mana saja, tetapi kita sendiri di dalam komunitas kita, di dalam Jakarta sendiri atau di dalam kabupaten mana saja atau di dalam desa tersebut doang. Tidak ada dari luar
negeri. Alright, jadi itulah yang dinamakan community spread. Alright, jadi kalau suspected itu artinya dicurigakan. Alright, next. Kata yang ini juga aku udah ajarkan, yaitu pandemic potential. Once again, pandemic potential. Apa arti dari kata ini? Ini artinya memiliki kemungkinan untuk bisa menyebar luas ke seluruh negara atau ke dunia. Alright, itulah arti dari kata ini. Tentunya kalian kalau mau tahu lebih, nonton video saya sebelumnya. Next, flu-like symptoms. Alright, once again, flu-like symptoms. Artinya gejala-gejala seperti flu. Alright, itulah yang dinamakan dengan flu-like symptoms. Next, mild. Kata ini dilafalkan dengan mild. Alright, apa arti dari kata ini? Ini artinya tidak parah atau biasa-biasa saja. Misalkan penyakit tersebut biasa-biasa saja, tidak terlalu mengkhawatirkan, tidak parah. Alright. Arti lawan katanya adalah yang ini ya. Contoh kalimatnya, it's a mild case of the flu. Once again, it's a mild case of the flu. Once again, it's a mild case of the flu. Next, kata yang ini, cara melafalkannya adalah severe. Alright, once again, severe. Ini artinya parah. Nah, tentunya untuk dua kata ini banyak sekali arti ya. Ini adalah kata yang saya jelaskan sesuai dengan video yang kita baru saja nonton. Dan jadi contoh kalau penyakitnya parah, penyakitnya severe, alright? Contoh kayak gini, it's a severe case of the flu. Artinya flu yang parah, ya. Atau Anda bisa tambahkan berbagai macam jenis penyakit di sini, terserah. Next, kata yang ini ada dua cara melafalkannya. Tadi di video tersebut mereka bilang cough, nggak menjadi masalah, tapi banyak juga melafalkan dengan cough. Ini juga fever. Ini adalah shortness of breath. Alright, artinya sesak napas. Ini artinya demam. Ini artinya batuk. Alright, next, infection, infeksi. Next, symptoms, gejala-gejala. Nah, ini kata aku belum pernah ajarkan, jadi aku tuliskan di sini. Jadi ini gaya Amerika, yaitu pneumonia. Alright, once again, pneumonia. Jadi pneumonia. Alright, once again, pneumonia. Atau Anda bisa pakai gaya British, yaitu pneumonia. Pneumonia. Jadi silahkan. Jadi pneumonia or pneumonia itu nggak menjadi masalah. Apa arti dari kata ini? Ini penyakit yang berhubungan dengan jantungnya atau paru-paru. Pernapasan tentunya paru-paru. Pernapasan. Jadi ini lebih ke paru-paru. Penyakit yang menyerang paru-paru atau sistem pernapasan biasanya ya. Jadi sekali lagi kalau mau tahu lebih silahkan temukan di Google. Nah, ini cara Anda melafalkannya ini juga belum pernah aku ajarkan. Jadi cara melafalkannya influenza. Alright, jadi selengkapnya ada influenza. Alright, once again, influenza. Ini adalah bentuk yang formal banget dari flu. Alright, jadi kalau Anda sebutkan kata ini terlalu ribet atau terlalu panjang, influenza, Anda bisa hanya katakan flu. Lebih gampang dan lebih singkat. Next, diagnostic test. Alright, once again, diagnostic test. Artinya pemeriksaan yang biasanya tentu ada laboratoriumnya, pakai mikroskopnya. Jadi itu pengetahuan yang lebih ilmiah ya. Jadi diagnostic test. Next, dan teman-temannya seperti diagnose itu udah aku pernah ajarkan kalian di video sebelumnya. Silahkan tonton video tersebut. Next, ini juga udah pernah aku sebutkan di video sebelumnya. Jadi positive for the virus. Alright, ini artinya dia positif terhadap virus tersebut atau dia memiliki virus tersebut. Kalau yang berikut negative for the virus itu artinya tidak punya virusnya. Jadi jika Anda if you are positive for the virus itu artinya Anda sakit atau Anda ada virus di dalam tubuh Anda dan pasti kemungkinan besar sakit. Kalau misalkan kita sekarang ini dengan adanya COVID-19, kalau imun Anda bagus, Anda bisa tidak menunjukkan gejala dan sembuh sendiri. Tetapi kalau ada virus yang lebih kuat, tentunya Anda harus kayak waspada, harus olahraga banyak, tingkatkan imun supaya Anda menjadi lebih sehat. Tetapi kalau you are negative, jadi jika Anda katakan you're negative for the virus atau Anda bisa katakan aja ini, you tested negative
for the virus, itu berarti Anda tidak punya virusnya. Alright, next. Cara Anda lafalkannya adalah occur. Alright, jadi occur. Ini tadi dalam bentuk past, jadi occurred. Alright, ini artinya terjadi atau muncul. Ini juga bisa, ya, muncul. Jadi contoh kalimatnya adalah it occurred in China. Artinya dia muncul di China, ya. It occurred in China. Jadi kayak gitu. Next, kita juga ada trials, right? Trials. Ini artinya pengujian, ya, dalam proses pengujian. Nah, ini ada beberapa arti. Misalkan kalau dalam dunia hukum artinya Anda dihakimi, Anda dalam proses penghakiman untuk menemukan apakah Anda bersalah atau tidak. Jadi untuk itu tentunya Anda silahkan cari di kamus. Jadi kalau dalam video hari ini artinya dalam pengujian entah misalkan kalau dalam bentuk obatnya, apakah obat ini efektif atau tidak. Jadi itulah yang dinamakan dengan kata ini. Jadi pelafalannya sekaligus sekali lagi adalah trials. Alright, once again trials. Kayak gitu. Next, underway. Apa arti dari kata ini? Kalau Anda terjemahkan lurus-lurus artinya di bawah jalan, itu salah total, ya. Jadi under itu biasanya adalah di bawah, way adalah jalan. Jadi di bawah jalan itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah dalam proses. Alright. Jadi dalam proses atau sedang berjalan. Nah, kata itu juga lebih tepat. Sedang berjalan. Alright. Itulah arti dari underway ini. Contoh, the project is underway. Artinya sedang berlangsung atau sedang dalam proses, ya. Jadi silahkan. Atau Anda bisa katakan ini, ya. The treatment is underway. Itu juga boleh. Artinya proses perawatannya sedang berlangsung atau udah mulai tetapi belum habis, sedang dalam proses, ya. Next, kata yang ini, ya. Bagaimana cara Anda melafalkan ini? Tentunya sebelumnya aku udah pernah ajarkan. Cara melafalkannya adalah treatments. Alright, once again treatments. Kayak gitu, ya. Apa artinya? Singkatnya adalah perawatan atau pengobatan. Next, cara melafalkan ini adalah vaccines. Alright, nah ini dalam bentuk plural, ya. Kalau misalkan tidak dalam bentuk plural, tentunya adalah vaccine. Jadi itu, ini tentunya vaksinnya. Next, in the development phase. Ini artinya dalam fase pengembangan. Alright. Next, masih banyak, ya. Jadi kita cepat aja. CDC officials. Alright, once again CDC officials. Ini adalah singkatan dari Centers for Disease Control and Prevention. Alright, once again. Nah, ini bisa centers, bisa juga centers. Alright, Centers for Disease Control and Prevention. Alright, itu artinya ini adalah sebuah badan di Amerika, ya, badan kesehatan di Amerika yang tugasnya adalah mendeteksi virus yang bisa menular dari manusia ke manusia, ya. Jadi dia lebih mendeteksi kayak kesehatan penyakit yang bisa menular itu apa saja. Nah, itulah yang dinamakan dengan CDC, alright? CDC. Nanti kalau kalian nonton berita, kalian akan dengar kata ini banyak, apalagi berita Amerika. Next, kata yang ini, disruptions. Once again, disruptions, right? Disruptions. Ini artinya gangguan. Nah, ini juga dalam bentuk plural. Kalau misalkan dalam bentuk yang singular, tentunya adalah disruption, right? Once again, disruption. Nah, apa arti dari kata ini? Ini artinya gangguan, ya. Tetapi ini banyak sekali arti, ya. Salah satunya misalkan dalam dunia zaman sekarang, kayak Anda kalau mendengar bahwa kayak disruptions di dunia teknologi, itu artinya kayak teknologi yang zaman dulu diganti dengan teknologi baru, ya. Atau misalkan tadi dalam video tersebut dia bilang you will experience, atau semacam ini contoh kalimat aja, ya. You will experience a major disruptions in your daily routines. Artinya bahwa Anda akan mengalami sebuah
kayak perubahan. Nah, ini lebih ke perubahannya, perubahan kebiasaan Anda. Jadi contohnya kayak gini. Sekarang dengan adanya coronavirus ini, kita tidak mudah untuk melakukan apa yang kita lakukan sebelumnya. Misalkan biasanya kita pergi bekerja setiap pagi, sekarang harus kerja dari rumah. Itulah yang dinamakan dengan disruptions. Jadi kebiasaan lama ditinggalkan untuk sebuah kebiasaan yang baru, atau teknologi yang lama. Kalau misalkan di dunia teknologi lama diganti dengan teknologi yang baru. Jadi itulah yang dinamakan dengan disruptions, alright? Atau sistem yang lama diganti dengan sistem yang baru. Next, kata yang ini ya, bagaimana cara Anda melafalkannya? Yaitu reduce, alright? Once again, reduce. Ini artinya mengurangi ya. Arti dari kata ini adalah mengurangi. Jadi sekali lagi, reduce. Jadi contoh kalimatnya nanti Anda buatkan sendiri. Next, supaya kita nggak makan banyak waktu ya. Jadi ini cara membacanya adalah infections. Alright, once again, cara membacanya adalah infections. Alright, artinya apa? Infeksi ya. Next, regular hand washing. Alright, once again, atau regular hand washing. Nah, ini juga bisa hand ya, terutama untuk Amerika, mereka sangat menggunakan pakai hand. Alright, regular hand washing. Alright, ini artinya secara regular Anda mencuci tangan Anda ya. Next, sneeze. Alright, once again, sneeze. Ini artinya bersin. Alright, jadi itulah nama dari sini ya. Dan video sebelumnya aku udah ajarkan kalian banyak sekali tentang ini. Next, close contact. Alright, once again, close contact. Nah, ini bisa kontak, bisa juga contact. Ini artinya kontak yang dekat ya. Jadi misalkan Anda berbicara terlalu dekat dengan orang, atau Anda bahkan jabatan tangan, itulah yang dinamakan dengan close contact. Alright, next, kata yang ini, disinfecting. Alright, ini artinya, ini berasal dari kata disinfect ya. Disinfect. Ini artinya kita menggunakan penyemprotan untuk membunuh virus tersebut ya. Itulah arti dari disinfect ini ya. Jadi misalkan kalau tangan Anda kotor, Anda bisa semprotkan alkohol dan Anda menjadi bebas dari virus atau bakteri. Atau misalkan benda yang Anda biasa pegang dan Anda curigai ini kemungkinan ada virus, Anda pakai semprotan yang ada alkoholnya, dia mati, virusnya mati. Itulah yang dinamakan dengan disinfecting atau disinfect. Alright. Next, kata yang ini, bagaimana cara Anda melafalkannya? Yaitu alcohol based hand sanitizer. Alright, once again, alcohol based hand sanitizer. Artinya bahwa pembersih tangan yang berbasis alkohol ya, artinya yang mengandung alkohol. Itulah yang dinamakan dengan alcohol based hand sanitizer, right? Jadi itulah artinya. Next, stay home. Artinya di rumah doang. Di rumah aja ya. Kita kan sekarang terkenal dengan hashtag yang berbunyi di rumah saja atau di rumah aja ya. Itulah bahasa Inggris dari sini adalah stay home, alright. Jadi jika Anda katakan ini, hey, Anda menyuruh orang stay home, alright. Nah, ini adalah katanya. Next, nah ini severe symptoms, alright. Artinya gejala-gejala yang parah, alright. Itulah arti dari kata ini. Next, nah ini yang terakhir yaitu bisa contract atau contract the virus, alright. Once again, contract the virus. Artinya tertular virusnya atau Anda mendapatkan virusnya. Jadi kata contract atau contract ini bisa juga untuk disease, right? Jadi kalau misalkan Anda mendengar kata contract atau contracted the virus atau disease, itu berarti orangnya mendapatkan virus tersebut atau tertular virus tersebut. Ini nggak harus, kebanyakan memang tertular ya, tetapi nggak harus itu. Banyak juga saya lihat istilah misalkan contract cancer. Ini kan tidak ditularkan. Jadi kalau misalkan Anda dengar ini, berarti dia mengalami atau dia punya cancer ya, atau kanker. Itulah arti dari kata contract, alright. Once again, contract cancer, right? Kayak gitu ya.
Dan saya yakin teman-teman udah tahu banyak tentang kata-kata ini. Oh ya, dan untuk teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke video ke bagian sebelumnya, jangan lupa untuk bagikan video ini ke halaman Facebook Anda, ke grup WA ataupun grup Facebook Anda, sehingga lebih banyak orang belajar dari kita. Dan juga jangan lupa untuk bagikan ke story Anda, entah di WA atau Facebook atau di platform apa saja, supaya teman-teman atau banyak orang semakin belajar dari kita. Dan sekali lagi untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari tim komunitas kami, kursus bahasa Inggris RBA 100, jangan lupa untuk menghubungi nomor WA yang ini ya, yaitu 0813 8719 8968 ya. Jangan lupa hubungi nomor WA ini dan Anda bisa minta promo dan berbagai macam program di komunitas kami, alright? Dan banyak sekali programnya, entah offline maupun juga online, semuanya tersedia di sana. Anda akan dibimbing sampai lancar ngomong bahasa Inggris. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk nonton video ini terus-menerus. Setiap video kami adalah video yang sangat berkualitas, dan saya yakin 100% jika Anda setia dan nonton video ini sampai sebanyak mungkin, cepat atau lambat Anda pasti akan lancar ngomong bahasa Inggris, alright? Dan jangan lupa untuk like videonya dan juga bagikan video tersebut, dan juga subscribe ke halaman YouTube kami, yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100, ataupun halaman Facebook kami yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100 ya. Jangan lupa untuk follow halaman Facebook kami, karena setiap hari kita akan selalu upload video-video menarik yang sangat berkualitas, yang akan membantu Anda cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Alright guys, and silahkan lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu menguji kemampuan Anda. Kira-kira Anda menguasai apa yang kita ajarkan hari ini, dan Anda menguasai materi yang dibicarakan oleh orang Amerika sebagai pembawa acara tersebut dalam video berikutnya. Alright guys, silahkan lanjut ke bagian berikutnya. Good luck guys. The first case of novel coronavirus was reported in Wuhan, China in December 2019. Early cases were believed to be linked to a live animal market in Wuhan and have since been spreading from person to person. Shortly after, cases of the virus began to appear outside of China, and on January 20th, 2020, the first case of novel coronavirus was reported in the United States. On January 30th, the World Health Organization declared the outbreak a public health emergency of international concern. More cases should be expected in other parts of China and possibly other countries. Coronaviruses are a large family of viruses, named for their shape, protruding spikes that look like a crown or a corona. SARS and MERS are part of the coronavirus family, as well as viruses that cause the common cold. The 2019 novel coronavirus was officially named COVID-19 on February 11th by the World Health Organization. Suspected community spread was first reported in the United States on February 26th, with no known links to people who've traveled to Wuhan, China. WHO said on February 27th that COVID-19 has pandemic potential. This virus does not respect borders. COVID-19 can cause flu-like symptoms that range from mild to severe, including cough, fever, and shortness of breath. Since the infection can include symptoms similar to pneumonia, influenza, and the common cold, only a diagnostic test can confirm whether or not an individual is positive for the virus. Thousands of people have died around the world. The first deaths in the United States occurred on February 26th. There are trials underway for treatments, but vaccines are still in the development phase and likely more than a year away. CDC officials say that Americans should prepare for major disruptions to their daily routines. Recommendations to reduce the risk of infection include regular hand washing, covering mouth and nose when coughing and sneezing, avoiding close contact with anyone showing signs of respiratory illness such as coughing and sneezing, avoiding touching your face, disinfecting frequently touched objects and surfaces, using an alcohol-based hand sanitizer if soap and water aren't available. If you're sick, stay home. If you're experiencing severe symptoms or are worried that you've contracted the virus, call your doctor before going in. Hai guys, congratulations, Anda baru saja menonton video pelajaran hari ini. Dan bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah Anda mengerti atau tidak?
Jika ya, jangan lupa untuk tuliskan ya di kolom komentar di bawah ini. Tetapi jika tidak, aku punya satu nasihat untuk Anda, yakni untuk menonton video itu 2-3 kali, 4 kali lagi ya. Karena saya yakin 100% jika Anda menonton dan mengulangi hal itu, Anda pasti akan mengerti dan pasti akan bisa. Alright guys? Dan juga jangan lupa untuk menonton video-video kita yang lain, yang mana aku udah ngajarkan kalian cara Anda melafalkan kata-kata yang lebih berhubungan dengan topik kita hari ini. Dan aku juga udah ajarkan kalian arti katanya, alright? Dan oleh karena itu aku minta teman-teman sekalian untuk menonton video-video itu lagi, karena itu pasti akan membuat teman-teman semakin mengerti, semakin pengetahuan Anda semakin luas, alright? Dan jika Anda punya pertanyaan, jangan lupa untuk komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk bagikan video ini, jangan lupa untuk like, dan praktikan apa yang telah Anda pelajari hari ini. Alright guys, that's it. Until next time, bye.